Shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Biarlah kita mau terus membawa hati dan hidup kita saudara ya, untuk terus memuji memuliakan Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhanlah kita tenang, dalam hadirat Tuhan kita bersuka cita. Sebab Tuhan mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biar Dia dapati kita di hari-hari ini terus menjadi penyembahnya. Saya mau menyapa buat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selamat malam. Yang ada di luar negeri, selamat pagi atau selamat siang ya. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kita. Kenapa saudara? Karena kita adalah orang-orang yang mau mempersembahkan hidup sebagai penyembahan kita. Karena kita tahu bahwa penyembahan bukan hanya sekedar nyanyian pujian, tetapi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itulah penyembahan terbaik yang bisa kita berikan kepada Dia. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Tuhan masih izinkan kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami bawa persembahan hidup yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Karena itu yang menyenangkan hati-Mu. Sucikan dan kuduskan kami. Ampuni dosa pelanggaran kami, layakkan kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, amin Tuhan. Kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan saudara, kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari lebih lagi bawa pujian-Mu, penyembahan-Mu kepada Tuhan. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan dalam kemuliaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Segenap hidup kami, segenap hidupku kami Tuhan, kami bawa menjadi penyembahan. Sucikan dan kuduskan agar berkenan. Ampuni segala pelanggaran dosa kami. Kami bawa hidup kami
kami Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau. Ini hidup kami Tuhan yang kami bawa kepadamu Yesus. Hidup yang layak, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk membawa persembahan yang terbaik Tuhan. Mari kita katakan, takkan pernah kami bawa Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan, yang terbaik, yang harum, amin, dan sejati di hadapan tahta-Mu Tuhan. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini Tuhan. Ini yang mengalir hatiku sebagai penyembahan kami Tuhan. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang harum dan sejati Tuhan, dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai lebih lagi takkan pernah kami bawa selain yang terbaik Tuhan, yang terbaik, yang harum dan yang sejati, dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah Tuhan, amin. Korban syukurku ini yang mengalir, yes, di hatiku sebagai penyembahan kami Tuhan. Ajar kami untuk terus membawa yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik lewat persembahan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau menciptakan kami dengan tujuan-Mu yang mulia. Engkau menciptakan kami dengan rencana-Mu Tuhan. Ajar kami menghidupi rencana dan panggilan Tuhan itu. Karena itulah penyembahan hidup kami Bapa. Biar Engkau mampukan kami berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna Tuhan. Agar kami boleh sungguh-sungguh mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Itu adalah penyembahan kami Bapa. Engkau tahu hidup kami Yesus. Sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran
pandang indah hidup kami Tuhan. Amin. Indah dalam-Mu, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Lebih lagi katakan, Kau membuatku Tuhan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Engkau tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau tahu, namun Kau pandang indah hidup kami. Pandang indah dalam-Mu, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, I am yours, I am yours, now forever. In Your grace, I'm surrendered. You are mine, now forever. I'm alive. In Your one, I am yours, I am yours, now forever. In Your grace, I'm surrendered, Lord Jesus. You are mine, now forever. I'm alive. In Your one, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Engkau yang pegang setiap musim hidup kami Tuhan. Musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami, semua kekuranganku Kau pun tahu. Engkau pandang indah hidup kami Tuhan. Indah dalam-Mu, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mengangkat kami jadi anak-Mu Bapa. Kau layakkan kami masuk dalam rencana-Mu. Beri kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu atas hidup kami. Engkau menciptakan kami dengan rencana-Mu yang luar biasa. Bahkan Engkau mengerti setiap kekurangan kami. Engkau pandang indah hidup kami, tidak peduli seburuk apapun masa lalu kami. Tuhan, Engkau yang membaharui kami seperti burung Raja Wali Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap kami malam ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan sertai, bahkan Roh Kudus yang akan menerangkan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu.
Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie. Saya seorang oma. Saya mempunyai cucu kembar dan saya mau bersaksi. Sejak tahun 2020 bulan Maret saya mencoba membuka YouTube. Saya akhirnya ketemu khotbah Ibu. Kebetulan di mall tempat saya bekerja lagi PPKM. Jadi saya ada waktu di rumah untuk mendengarkan khotbah-khotbah Ibu setiap malam. Yang mengubahkan kehidupan saya. Dulu saya ini orangnya egois, cepat marah, dan susah untuk minta maaf. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah banyak perubahan. Memang belum semua Bu, tapi terus berubah. Dulu saya sering bertengkar mulut dengan suami karena kami kalau berantem tidak bicara sampai berhari-hari. Dan kami nggak bicara sampai berhari-hari bahkan sampai berminggu-minggu. Tapi sejak sering mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, saya sudah jarang bertengkar, amin. Kalaupun bertengkar, langsung hari itu juga saya minta maaf, amin. Oh iya Bu, saya mau bersaksi buat kebaikan Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada keluarga kami. Pada tahun 2021 bulan Januari saya dan mama saya serta besan dan pengasuh kembar kena COVID. Tapi kami OTG. Puji Tuhan di atas 10 hari kami tes sudah negatif semua. Dan Tuhan begitu baik kepada keluarga kami sehingga kami si kembar pun dan papa mamanya juga negatif. Karena waktu itu cucu kembar saya baru 2 bulan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menjagai mereka dan kami pun isolasi di apartemen sehat-sehat semuanya. Cuma kami hilang penciuman saja. Setiap malam kami di apartemen selalu mendengarkan khotbah Ibu jam 8, mesbah doa, juga jam 5 pagi mesbah syukur, tepat waktu. Dan Tuhan sangat baik Bu, tepat pas kami dinyatakan positif COVID, Tuhan mengirimkan seorang yang baik hati. Dia langsung memberi kami tinggal di apartemennya kebetulan kosong. Kami yakin itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan menyediakan apartemen buat kami karena di rumah nggak mungkin ada cucu kembar yang masih baby juga dan rumahnya juga tidak begitu besar. Tapi kami yakin semua Tuhan sediakan buat kami tepat pada waktunya. Dan satu lagi Bu, belum lama ini tanggal 6 Februari cucu saya yang kembar kena Omikron. Karena papanya juga positif, lalu malamnya cucu saya sangat panas, suhu tubuhnya sampai 38,9 derajat. Dan sudah swab juga hasilnya belum keluar, jadi dari dokter anaknya nggak bisa kasih obat kalau hasil swab belum keluar. Tapi saya ingat khotbah ibu dan keluarga pernah kena COVID dan Ibu angkat perjamuan kudus. Dan puji Tuhan Bu, keluarga Ibu disembuhkan. Ibu juga bilang kalau ada yang sakit kita harus doa sendiri. Dan saya mengambil minyak telon cucu saya dan saya menggendong dia dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan dengan urapan dari minyak ini yang ada di rumah saya waktu itu. Setelah saya berdoa, saya usapkan di kepala cucu saya ini, kami imani dalam nama Tuhan Yesus panasnya pasti turun dan cucu saya pasti sembuh. Dan benar Bu, pas hasil PCR-nya keluar positif dan langsung dibawa ke rumah sakit Hermina. Dan full UGD-nya yang mengantri panjang sekali dan tidak mungkin kami bisa masuk. Puji Tuhan ada dokter yang menganjurkan untuk ke rumah bersalin ibu dan anak. Puji Tuhan di sana UGD-nya kosong dan pas sampai diukur suhunya sudah 36. Amin. Dan dokter UGD mengatakan cucu saya baik-baik saja, cuma agak mual. Kalau minum susu jadi muntah dan dokter memberi obat mual. Besoknya cucu saya sudah sembuh. Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik bagi keluarga kami. Sebenarnya sudah lama saya mau bersaksi Bu, tapi kayaknya tidak mungkin Ibu membacanya karena yang kirimkan banyak sekali. Tapi pas waktu cucu saya lagi ngantri di rumah sakit
bersalin, saya dan suami tidak boleh masuk. Jadi cuma mamanya dan papanya yang boleh masuk. Kami di mobil sambil dengar mesbah doa ibu, walau sudah lewat karena waktunya sudah jam 12.30 malam. Biasanya suami saya nggak suka ikut mendengar, tapi malam itu dia ikut mendengar dan bahkan dia berdoa sambil menangis. Saya bilang kepada dia, nanti kalau cucu kita sembuh, saya akan kirim kesaksian ke mesbah doa. Biarlah kesaksian ini bisa menjadi kekuatan buat kita yang benar-benar mengharapkan belas kasihan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati ibu dan keluarga dan tim mesbah doa mesbah syukur. Dengan adanya mesbah doa mesbah syukur sangat banyak jiwa yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati, maaf kalau kesaksian ini terlalu panjang. Terima kasih, Tuhan berkati, amin. Ya, kesaksian dari seorang ibu yang luar biasa, saudara, yang sangat luar biasa. Ya, bukan hanya kesembuhan yang dialami, tetapi pemulihan ya dari kehidupan ibu. Berubah, dulunya tukang berantem, suka tersinggung, suka marah-marah, egois. Tapi setelah mendengarkan khotbah-khotbah saya dan juga mesbah doa, mesbah syukur, mulai berubah. Kalau dulu berantem, tidak bicara dengan suami berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Ya, kalau ada di antara saudara yang di sini tidak bicara dengan suami berhari-hari, berminggu-minggu, bertobat, percuma saudara berdoa. Kalau dengan orang yang dekat saja saudara tidak bicara, ya maka itu percuma, makanya bertobat. Ya, ibu ini bersyukur setelah dia mendengarkan mesbah doa, mesbah syukur, ya sekarang tidak pernah lagi berantem, tidak omongan berhari-hari. Langsung saat itu dibereskan, langsung minta maaf. Puji Tuhan saudara, dan saya percaya ketika suaminya juga melihat perubahan hidupnya, maka suaminya juga pasti akan datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Ibu, kesaksiannya luar biasa, memberkati kita semua. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan saudara. Kita kemarin sudah selesai dengan Kejadian pasal yang ke-6 tentang Nuh membuat bahtera sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tidak mudah, tetapi Nuh melakukan apa yang Tuhan suruh dan dia taat saudara, sehingga dia boleh melihat janji Tuhan digenapi. Sekarang Kejadian pasal yang ke-7, judul perikopnya air bah ya. Ayat yang pertama, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya, perhatikan sekali lagi Tuhan mengulangi ya, Tuhan bilang kepada Nuh, masuklah dalam bahtera itu. Ya, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang di zaman ini. Saudara, biar Tuhan temukan kita adalah orang benar di zaman ini, di tengah zaman yang sudah rusak, kita mau tetap berdiri menjadi orang yang melawan arus karena kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Ya, ketika semua orang mengikuti arus dunia, tenggelam dalam dosa, maka kita harus menentang arus dunia, membawa arus Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan ya. Ayat yang kedua di sana dikatakan, jadi kita melihat di sini saudara ya, Tuhan akhirnya menyuruh Nuh dan seluruh keluarganya masuk saudara ke dalam bahtera itu. 2 dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ayat 4, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan. Ya, saudara, perhatikan Tuhan memberitahukan rahasianya kepada Nuh karena Nuh bergaul karib dengan Tuhan ya. Dan kita melihat Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, juga pasangan setiap jenis binatang bergabung dengan Nuh di dalam bahtera. Ya, 7 pasang diambil dari binatang-binatang yang digunakan untuk kurban.
Para ahli memperkirakan ada sekitar 45.000 binatang yang bisa dimuat di dalam bahtera tersebut. Wow, 45.000 binatang yang masuk dalam bahtera itu. Ini para ahli, saudara, yang memperkirakan. Dan kita melihat di sini, saudara, bagaimana Nuh diperintahkan Tuhan membawa semua itu untuk demi berkesinambungannya alam semesta. Karena Tuhan telah menyesal dia menciptakan manusia. Dia menyesal kenapa manusia gak ikut dengan rencananya. Akhirnya harus dibinasakan semua, saudara. Ingat, upah dosa itu ialah maut. Makanya jangan sampai, saudara, kita ini terus tenggelam dalam dosa sehingga kita menemui kebinasaan. Tuhan berfirman, dia akan menurunkan hujan. 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam. Kita lihat, saudara, hujan turun 1 hari saja. Apalagi yang di Jakarta ini, kita yang tinggal di Jakarta, hujan 1 hari saja udah banjir di mana-mana, saudara. Apalagi kalau 40 hari 40 malam hujan deras turun terus, maka memang tenggelamlah bumi, saudara. Lalu dikatakan di sana, ayat yang kelima, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, yaitu menantunya, karena air bah itu. Ayat 8, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Saya tadinya baru berpikir, saudara, bagaimana Nuh nangkap burung-burung itu, Nuh nangkap binatang-binatang itu sepasang-sepasang, 7 pasang harus dibawa. Ternyata saya menemukan jawabannya di sini. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, datanglah sepasang mendapatkan Nuh dari segala binatang-binatang itu, datang sendiri sepasang-sepasang mendapatkan Nuh dan masuk ke dalam bahtera itu. Itulah, saudara, kalau Tuhan yang menyuruhnya, maka Tuhan juga yang memerintahkan binatang itu datang kepada Nuh. Jadi Nuh gak usah tangkap-tangkap. Saya tadi baru mikir tinggal 7 hari Nuh harus cari 7 pasang, susah banget bagaimana caranya 7 hari Nuh mencari binatang itu. Ternyata Tuhan yang kirim binatang itu datang sendiri kepada Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, saudara, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, dikatakan pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Bukan cuma dari atas, dari bawah pun mata air semua terbuka menyemburkan air. Makanya bumi tenggelam, saudara. Dikatakan di sana, terbuka semua samudra raya, segala mata air di samudra raya terbuka, bahkan tingkap-tingkap langit. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Sementara orang lain terus menikmati dosa, diperingatkan untuk bertobat, tidak percaya dan tidak mau mengikuti apa yang Nuh katakan. Dan hujan pun turun, tidak ada yang menyangka kalau itulah kebinasaan yang akan datang. Seperti pada zaman ini, saudara, mari kalau kita mendengar bertobat, ayo bertobat, tinggalkan dosamu. Sebab Tuhan bisa datang kapan saja. Yang terpenting adalah kita siap sedia kapanpun Tuhan datang. Ayat 14, mereka dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Ayat 15, dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Ayat 16, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh.
Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh, ya. Tuhan yang tutup pintu bahtera itu, saudara. Ayat 17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air bah itu terus naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Saudara, kita lihat ya bagaimana Tuhan itu ajaib ya. Kalau Tuhan yang menyuruh ya, Tuhan juga yang melakukan. Tuhan mengumpulkan segala jenis binatang dari bumi ya. Dan apakah Nuh dan anak-anaknya mengumpulkan hewan-hewan itu selama bertahun-tahun? Tidak, saudara. Dalam kenyataannya ciptaan itu bersama-sama dengan Nuh melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Ya, tampaknya tidak ada masalah untuk mengumpulkan binatang tersebut karena Allah yang mengurus semua rincian pekerjaannya. Ya, demikian juga kita, kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas dan pekerjaannya, maka Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita, Dia yang bertanggung jawab, saudara ya. Dan kita melihat di sini, saudara, lalu Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Ya, kita hanya memusatkan diri ya, dan Nuh juga tidak perlu bersusah payah mencari binatang itu. Nuh hanya fokus dan memusatkan perhatiannya pada apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Selanjutnya Tuhanlah yang bekerja. Demikian juga di dalam hidup kita, saudara. Ayat 17, 40 hari 40 lamanya air bah itu menutupi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. 18, ketika air makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air, saudara ya. Air terus naik, saudara ya, dan bahtera itu terapung. Dan air itu sangat hebatnya, bertambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Bayangkan, gunung aja tertutup sama air bah. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia mati, saudara ya. Mati semua, binasa. Ayat 22, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat, demikianlah dihapuskan Allah. Segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semua itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Hujannya 40 hari, tapi air tergenang sampai 150 hari. Jadi saudara bayangkan 150 hari itu hampir 4 bulan, saudara. Air ya 4 bulan lebih malah. Terapung air memenuhi ya bumi ya 150 hari lamanya. Sehingga tidak ada yang bertahan hidup, mati semuanya. Kecuali Nuh dengan istrinya. Kita melihat, saudara, apakah air bah itu suatu peristiwa lokal atau meliputi seluruh bumi? Air bah secara universal tentu mungkin saja terjadi. Ada cukup banyak air di laut yang menutupi seluruh daratan. Ya, bumi berawal seperti itu. Setelah itu Allah berjanji tidak akan pernah lagi menghancurkan bumi dengan air bah, ya. Jadi air bah ini pasti telah menutupi seluruh bumi atau menghancurkan semua penduduk bumi. Karena Tuhan berkata semua yang bernafas akan dibinasakan. Ya, saudara, ingat alasan Allah mengirim air bah itu adalah untuk menghancurkan semua kejahatan di bumi, dan untuk melaksanakan hal itu tentu diperlukan air yang begitu banyak sehingga ya sampai 150 hari ya tidak turun-turun airnya, saudara. Saudara, kita melihat hari ini biarlah Tuhan yang sudah ya melakukannya, dan Tuhan juga yang sudah menuliskan semua yang ada di Alkitab untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan membenci dosa, Tuhan membenci kejahatan. Jangan sampai kita ini ikut terbawa di dalam ya dosa-dosa itu. Mari kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa.
Terima kasih Bapa buat peringatan firman Tuhan hari ini kepada kami. Air bah yang menutupi bumi bahkan membinasakan semua yang bernafas. Tuhan, Engkau menyisakan Nuh sebagai orang yang berkenan di mata-Mu karena dia hidup tidak bercela di zamannya. Biarlah Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang tidak bercela di zaman hidup kami ini. Kami mau mengejar perkenanan dan kekudusan Tuhan. Tuhan, kami percaya kami dan seisi rumah kami, biarlah Tuhan dapati kami berkenan di mata-Mu, sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua, tidak ada satupun yang binasa, tapi kami boleh mengalami kehidupan yang kekal. Berkati setiap keluarga demi keluarga, suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak takut Tuhan. Demikian juga keluarga besar kami, orang tua, oma opa kami, kakek nenek, para single parent. Tuhan memberi kekuatan bagi setiap kami. Keluarga kami yang belum mengenal Engkau, Tuhan jamah dan lawat, biar terjadi juga pertobatan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, bahkan mungkin itu juga kami yang masih terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam, dan terikat dengan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan hari-hari ini. Tuhan bebaskan Bapa, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi. Tuhan bebaskan supaya hidup kami boleh berkenan. Berkati setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami juga terus berdoa Bapa, Engkau terus memberkati mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, keturunan ilahi Bapa boleh sungguh-sungguh hadir dalam pernikahan anak-anak-Mu yang rindu punya anak. Berkati setiap mereka yang berniat menjual aset untuk menyelesaikan masalah keuangan. Tuhan turut bekerja. Bahkan berkati bangsa kami Indonesia. Kami melepaskan berkat buat Indonesia. Kami semua mendukung Indonesia dalam doa. Terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke, sehingga Engkau tidak memusnahkan bangsa kami, tetapi mengingatnya Bapa, karena ada orang-orang benar yang berdoa atas bangsa ini. Ampuni pemberontakan di atas bangsa kami. Tuhan, luputkan bangsa kami dari kekerasan, pertikaian, kerusuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan sertai Bapa agar mereka boleh terus bertugas di dalam kehendak Bapa. Berkati Tuhan semua negara-negara juga yang ada di dunia yang hari ini mereka terus setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Di tengah masa pandemi ini kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal, karena Tuhan yang menjadi pelindung bagi kami. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini, bahkan sampai yang kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.